Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu karena Engkau ada. Engkau yang paling tahu Tuhan situasi hidup kami, perasaan kami, pikiran kami. Maka kiranya Engkau berkenan menjumpai kami, menyapa kami, supaya kami boleh melihat hidup kami, peristiwa-peristiwa yang kami alami dari sudut pandang-Mu. Kami tahu harus bersyukur senantiasa dalam segala keadaan, tapi sulit mengalaminya di saat kabut duka cita menyelimuti kami, Tuhan. Maka mungkin itulah yang dirasakan Maria di saat-saat Engkau disalibkan dan dia tidak bisa lagi melihat-Mu. Kabut duka cita itu yang menyelimuti pikiran perasaannya sehingga dia tidak melihat-Mu. Padahal Engkau ada bersama dia. Mungkin itu juga yang dirasakan oleh kami yang sedang berduka cita karena kehilangan ya Tuhan. Maka kami mohon kepadamu, berkenanlah Engkau menjumpai kami, menyinari kami dengan wajah-Mu, dan memberi kami kasih karunia-Mu, agar supaya kami dapat bersyukur karena kami melihat segala peristiwa itu dari perspektif-Mu ya Tuhan. Maka beranugerahlah pada kami. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Maafkan saya kalau nanti saya eh, sedikit emosional karena saya masih merasa sedih kehilangan adik saya ya. Maka tema yang enggak tahu kebetulan atau tidak ya, tapi kemarin waktu rapat PAK membahas tema ini dalam rangka refleksi Paskah dan kemarin eh, saya merasa kehilangan sekali ya Yohana itu meninggal karena dari mahasiswa saya mengenali dia, membimbing dia. Jadi kami punya kelekatan emosional. Jadi rasanya sedih gitu ya. Minta tolong di-share PPT-nya, Rudi. Ya, kita akan dari PAK mengambil tema eh, Relain bulan ini, Mengapa Engkau Menangis? Ya, sebuah refleksi Paskah dari Yohanes 20 ayat 13 sampai 15. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes 20 ayat 13 sampai 15. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Yohanes 20 ayat 13 sampai 15. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Lagi ayat 16 kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Teman-teman, saya kira pengalaman menangis kita semua pernah rasakan ya. Ya laki-laki mungkin yang lebih sulit ya mengekspresikan kesedihan itu dengan menangis. Tapi sangat mungkin tidak semua tangisan itu terdengar ya. Kadang ada tangisan itu di dalam hati ya. Kita bisa menangis karena kehilangan, bisa juga menangis karena takut masa depan,
menangis karena merasa gagal, ya, menangis karena menyesal akan salah. Kalau kita baca di dalam Injil itu, Petrus telah menyangkal waktu berjumpa dengan Yesus, dia juga menangis, ya, menangis karena kehilangan arah. Bisa jadi eh, tangisan kita itu ekspresi dari perasaan kita. Jadi menangis itu adalah tandanya kita manusia, ekspresi apa yang sedang terjadi dalam jiwa kita. Slide selanjutnya, Rudi. Ya, silakan dilanjutkan, Rudi. Jadi, mengapa engkau menangis? Ya, waktu Yesus bertanya kepada Maria, "Mengapa engkau menangis?" Pertanyaan Yesus itu bukan sekedar pertanyaan, saya kira ya. Bukan sekedar pertanyaan. Di dalam kitab Injil itu seringkali Yesus itu membuat pertanyaan, "Mengapa engkau begitu takut?" gitu waktu murid-murid mengalami badai, Yesus juga bertanya. Jadi saya pikir, kenapa Yesus bertanya? Harusnya kan Yesus sudah tahu kenapa Maria menangis gitu. Karena guru yang dia kasihi dihukum mati gitu melalui salib. Ya, jadi Yesus harusnya udah tahu bahwa Maria menangis karena merasa sedih kehilangan Yesus gitu. Tapi kenapa Yesus harus bertanya lagi? Saya kira pertanyaan pada waktu Maria dan kawan-kawan murid-murid mengalami peristiwa Yesus disalibkan dan itu mereka lihat Yesus yang selama ini membuat mujizat sekarang seperti tak berdaya di atas kayu salib. Mungkin berbagai perasaan berkecamuk dalam diri Maria dan murid-murid yang lain. Perasaan berkecamuk itu saya kira bisa jadi menutup semua apa yang pernah diberitahu, pengharapan ke depan yang Tuhan sudah beritahu, itu tertutup semua karena perasaan yang bergejolak itu. Sedih, takut, mungkin juga ada marah, dan sebagainya. Maka waktu Yesus bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Saya kira itu sebuah undangan untuk jujur gitu. Saya merenungkan Tuhan itu beri ruang di hatinya, beri ruang di hatinya untuk kita berbagi semua yang kita rasakan. Iya, Tuhan beri ruang di hatinya bagi kita untuk mendapat kelegaan di dalam Dia. Slide selanjutnya ya, maka menangis bukanlah tanda lemah ya. Tapi Alkitab mencatat orang-orang yang menangis, bahkan Yesus menangis saat orang yang dia kasihi meninggal, Lazarus itu ya. Tangisan Yesus pada waktu itu apakah karena dia tidak tahu bahwa dia kebangkitan itu, bahwa Lazarus akan bangkit. Di dalam Yohanes 11 itu Yesus menangis karena saya kira Yesus menyadari bahwa upah dosa adalah maut itu. Kematian itu bukanlah rancangan Allah, tapi itu konsekuensi dosa, upah dosa. Karena manusia memilih tidak taat kepadanya, tapi taat kepada iblis. Saya kira kesedihan Yesus adalah dia merindukan sebenarnya manusia yang diciptakan menurut gambarnya itu tidak mengalami upah yang adalah dosa itu. Dan kesedihannya itulah yang membuat dia datang, membuat dia mau mati, menebus upah dosa yang adalah maut itu melalui dia mati. Tetapi dia sudah bangkit. Maka kalau dalam Alkitab dicatat
Hana menangis karena kerinduannya yang lama belum terjawab, ya. Tangisan untuk seorang supaya punya anak, tangisan harapan yang tertunda saya kira ya. Daud banyak kali dalam Mazmur itu dicatat bahwa dia menangis karena tekanan musuh, pergumulan batin, ya. Bisa dibayangkan waktu ya satu bagian yang saya renungkan di Mazmur itu, Daud itu menangis waktu Absalom yang memang mengkudeta dia, tapi dia itu anak kandungnya gitu. Waktu diberitahu bahwa Absalom sudah mati, dia menangis walaupun itu pernah menyengsarakan dia karena kudeta anaknya. Tapi dia menangis, saya kira tangisan yang jujur karena perasaan yang bergejolak. Petrus tadi ya, Maria Magdalena. Maka teman-teman yang dikasihi Tuhan, kapan kita terakhir menangis? Dan apa arti tangisan kita? Di balik tangisan itu, apa sebenarnya yang sedang kita mau katakan pada Tuhan? Maka kepada siapa kita mencurahkan tangisan kita? Harus jelas alamatnya, objeknya, kepada siapa kita curahkan tangisan kita. Slide selanjutnya ya. Maka pertanyaan mengapa kamu menangis dari Yesus itu, Yesus tidak hanya mau menyelesaikan masalah ya, tapi dia mau menjumpai hati Maria. Dia ingin mengubah kesedihan Maria itu menjadi sebuah kekaguman, pengenalan akan siapa dia itu. Jadi di balik pertanyaan mengapa kamu menangis? Mengapa ibu menangis? Saya kira Tuhan mau menolong hati Maria, pikiran, perasaannya itu harus diubahkan supaya dia bisa melihat siapa Yesus itu. Saya pikir pun demikian ya. Kadang kita menangis karena permasalahan kita, kehilangan kita. Saya kira itu wajar. Tetapi saya kira waktu pertanyaan Yesus pada Maria, mengapa kamu menangis? Memberi ruang bagi Maria untuk mencurahkan semua perasaan terluka karena kehilangan. Tuhan beri durasi waktu untuk merasakan perasaan kehilangan. Tuhan beri durasi waktu untuk merasakan sakit karena luka kehilangan. Mengajak Maria menyadari apa sebenarnya yang dia cari. Itu perlu merubah kognitif kita. Membuka jalan untuk perjumpaan yang lebih dalam akan siapa Yesus. Supaya kekaguman Maria terhadap Yesus bukan sekedar karena lalu dia ditolong, dibebaskan dari roh jahat. Lalu ditolong dengan penerimaan walaupun dia dalam berdosa. Tapi dia harus melihat Yesus yang bangkit itu. Maka Tuhan beri durasi waktu untuk berduka. Tetapi Tuhan perlu mencelikkan mata rohani Maria untuk melihat pada Yesus. Maka teman-teman, seringkali kita akan cepat sibuk mencari jawaban atas perasaan sedih yang kita alami. Kita ingin segera berubah duka cita itu menjadi sukacita. Saya kira sebuah luka itu butuh waktu untuk sembuh. Butuh proses untuk sembuh. Maka Yesus mau kita mengalami itu. Bukan karena dia tidak tahu, bukan karena dia tidak peduli dan tidak mengerti, tapi karena dia mau kita merasakannya. Karena itu yang akan menumbuhkan empati di dalam diri kita. Seperti Yesus membuka ruang hatinya untuk kita. Kita pun perlu membuka ruang hati kita untuk orang lain. Karena kita, teman-teman yang dikasihi Tuhan, dalam 2 minggu terakhir, 3 minggu terakhir ini saya memang merasa sedih kehilangannya. Pertama kehilangan
dosen saya Pak Heman. Pak Heman itu pribadi pertama yang membuat saya memahami arti pelukan. Karena saya tidak pernah merasakan dipeluk oleh bapak saya. Maka ketika saya menjalani kuliah konseling, saya bilang sama Pak Heman sebagai konselor saya, bolehkah saya dipeluk sebagai anak? Rasanya memalukan sekali dalam usia saya yang sudah hampir 50 ke, ke 48 waktu itu. Inner child saya, seni saya yang kecil itu meminta pelukan dari bapaknya. Dan kehilangan Pak Heman itu membuat saya merasa pribadi yang pernah memeluk saya meninggalkan saya. Kemarin saya merasa kehilangan adik saya, Yohana. Memang dia adik rohani saya, tapi rasa-rasanya seperti anak saya. Karena saya menyaksikan bagaimana hancurnya hidupnya. Tapi ketika dia percaya Yesus, dia melihat pengharapan. Dia mau melepas pacarnya yang tidak seiman. Saya menyaksikan pertumbuhannya sedikit demi sedikit. Mungkin seperti kalian yang punya anak kandung. Selalu kalian memposting bagaimana bahagianya kalian melihat tumbuh kembang anak kalian. Saya pun merasakan demikian terhadap adik-adik rohani saya. Maka waktu doa kami untuk sebuah kesembuhan kepada Tuhan, dia berikan jawaban yang berbeda dengan membawa Yohana pulang. Saya tahu dia bersama Tuhan di sorga. Saya tahu penciptanya itu yang berhak mengambilnya. Tetapi pengetahuan itu tidak serta-merta menghapus perasaan sedih kami. Dan saya kira Yesus mengizinkan dan memberi ruang untuk merasakannya. Maka selanjutnya ya, di dalam peristiwa Maria ini ya, waktu Maria menangis sebenarnya Yesus itu sudah bersama dia. Yesus sudah bangkit. Namun Maria belum menyadarinya. Yesus sudah bangkit. Slide selanjutnya, Lydia. Yesus sudah bangkit. Tapi Maria belum menyadarinya. Teman-teman, saya merenungkan ini dalam-dalam. Yesus sebenarnya sudah bangkit. Dia hidup. Kuasanya besar. Maut itu dia kalahkan. Kuasa Yesus itu besar sekali. Tapi bisa jadi waktu kita mengalami masalah, kita belum menyadarinya bahwa ada kuasa Yesus yang besar sekali. Tapi kadang-kadang kita belum menyadarinya. Saya pun menyadari demikian. Menghadapi situasi pelayanan yang tidak mudah, menghadapi pergumulan adik-adik yang tidak mudah. Rasanya bagaimana ini? Melihat pergumulan dosa yang tak kunjung selesai, ingin sekali segera lepas dari kekuatan kuasa dosa itu. Tapi kenapa selalu jatuh dan selalu jatuh? Rasa-rasanya putus asa. Tapi sebenarnya Yesus ada di situ. Maria belum menyadarinya. Kita pun bisa jadi demikian. Belum menyadarinya. Maka kita butuh sekali lagi Tuhan memanggil kita. Yesus itu yang membuat kita bisa bersyukur bukan sekedar di mulut tetapi dari hati. Maka Paskah mengingatkan kita. Tuhan tahu dengan tangisan kita. Paskah mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa memang kita wajar berduka cita karena upah dosa itu adalah maut. Dunia ini sudah di bawah kuasa dosa.
Manusia yang terpisah dengan Allah itu sudah di bawah kuasa dosa. Maka realita kita mengalami kejahatan. Realita kita mengalami dijahati orang. Realita kita mengalami sakit. Realita kita menghadapi maut. Itu pasti sesuatu yang terjadi. Itu real. Slide selanjutnya. Maka Paskah itu harusnya mengingatkan kita bahwa memang keadaan dunia, keadaan kita tidak baik-baik saja. Dan itu yang membuat kita menangis. Dan saya kira Tuhan bilang, it's okay. Dia tahu, dia peduli. Tidak semua tangisan harus langsung hilang. Tidak semua tangisan langsung hilang. Tidak semua luka langsung selesai. Tidak semua masalah langsung selesai. Tidak. Dia beri durasi waktu. Dia beri waktu untuk memproses, merasakannya. Agar supaya pribadi itu, pribadi kedua Allah Tritunggal. Pribadi yang menciptakan dunia ini. Pribadi yang menciptakan kita. Pribadi yang punya rancangan dan tujuan akan hidup kita. Pribadi yang sudah menyediakan tempat, yaitu Yerusalem baru itu. Dia mau mengingatkan kita. Dia sudah selesaikan. Maka seperti Maria tadi melihat. Seperti penjaga taman. Seperti penjaga taman. Waktu melihat Yesus bangkit, dia melihat seperti penjaga taman. Apa artinya? Adam pertama di Taman Eden itu dipanggil untuk menjaga Taman Eden. Mengelola Taman Eden. Tetapi Adam pertama gagal menunaikan panggilan itu. Dia memilih mengikuti apa kata iblis, bukan kata Tuhan. Maka dia tidak menyelesaikan menjaga taman itu. Tetapi Kristus datang menjadi penjaga taman, memulai karya pemulihannya dalam alam semesta ini. Dan kita pun ditebusnya, diselamatkannya, untuk membawa kita kembali kepada harkat kita, menjadi gambar dan rupa Allah di dalam Kristus. Kehadiran Kristus dikenakan pada kita, supaya kita kembali menikmati gambar dan rupa Allah itu. Maka teman-teman alumni, pra-alumni, alumni baru, kita ditebus, diselamatkan untuk menjadi rekan kerjanya menjaga taman bumi ini melalui setiap peran kita, ASN, guru, dan sebagainya. Kita dipanggil untuk menjadi rekannya penjaga taman bumi ini. Maka bekerja bukan sekedar untuk mendapat uang, tapi bekerja untuk menunaikan panggilan Tuhan menjadi penjaga taman melalui pekerjaan kita, melalui rumah tangga kita, melalui kita merawat anak. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan alumni, kalau kalian bekerja hanya untuk uang, betapa malangnya kalian. Adik saya Yohana itu, dalam hal karir dia sangat berhasil, dalam hal uang dia sangat melimpah. Dalam usianya 30 dia sudah bisa mengambil rumah. Dia bisa menyelesaikan cicilan mobil. Dia punya harta banyak, saya tahu. Tapi ketika sang pemilik hidup itu berkata, cukup waktu di dunia, cukup waktu menikmati hidup dan menikmati kekayaan yang saya berikan. Maka tidak ada kata ampun, kita harus pulang.
Kita di dunia ini hanya sementara, hanya punya hak menikmati, bukan hak milik. Maka longgarkan hati untuk melepas memberi tenaga. Longgarkan hati untuk memberi waktu untuk Dia sang pemilik waktu. Melonggarkan hati dan melonggarkan dompet untuk memberi kepada Tuhan agar supaya pekerjaannya menemukan manusia-manusia berdosa melalui Injil diberitakan. Membimbing murid-muridnya untuk memahami panggilan hidupnya. Mari pakai hidup yang masih ada untuk agenda Tuhan yang mulia. Mari berikan hidup, berikan waktu, tenaga untuk Dia sang pemilik hidup. Mari pakai waktu yang ada untuk menikmati Tuhan dan memuliakannya melalui karya dan hidup kita. Mari responi kebenaran firman Tuhan ini. Slide yang terakhir. Kita butuh Tuhan yang memanggil kita. Dan pertanyaan yang terakhir refleksi. Mengapa kamu menangis? Adakah di antara kita yang saat ini tangisan kita susah dihentikan? Kesedihan kita susah dihentikan? Maka cari pertolongan. Komunitas orang percaya, tempat kita berbagi, maka cari pertolongan. Jangan menangis sendiri. Cari pertolongan. Minimal datang kepada Tuhan. Datang kepada seseorang yang bersedia memberi bahunya, memberi telinganya untuk mendengar, memberi hatinya untuk mendoakan. Cari pertolongan. Supaya jangan tangisan membuat kita tidak menyadari bahwa kita sudah punya Tuhan yang hidup, yang ada di dalam hidup kita. Mari kita mendengarkan sebuah pujian. Sambil kita mendoakan keluarga Yohana yang sedang sangat berduka. Biarlah lagu ini membawa kita pada sebuah keyakinan. Maut pun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita bersama Kristus. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah? Tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaankah? Tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku.
memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku. Sakit, penyakit, pencobaan tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu,